Angel. Saya Parlindungan Tambunan. Ini dari Angel with Pak Parlindungan Tambunan. Oke guys, di kesempatan kali ini untuk beberapa menit ke depannya aku bakal ditemenin oleh seorang kepala cabang dari perusahaan PT Putra Andala Senarapati cabang Medan, yaitu Bapak Parlindungan Tambunan. For your information guys, Bapak Parlindungan Tambunan ini merupakan paman saya. Nah sekarang ini kan kita masih menjalani masa pandemi kan, masih pada PSBB kan teman-teman. Tenang aja, video ini juga masih aman kok, masih sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi gini Pak, menurut Bapak, apa sih kata pandemi itu? Ya, kalau di istilah sekarang ya, pandemi atau COVID-19 atau yang disebut dengan corona ya, itu adalah salah satu wabah atau virus penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa saya bilang sangat berbahaya? Karena tidak sedikit baik di Indonesia maupun di seluruh dunia telah memakan korban. Jadi kalau saya lihat ya, pandemi virus 19 atau COVID-19 ini adalah salah satu wabah yang sangat membahayakan dan mengancam kehidupan orang-orang yang tinggal di dunia ini. Iya benar Pak. Nah kalau begitu Pak, ada nggak sih Pak dampak dari pandemi itu sendiri terhadap kegiatan perusahaan yang Bapak pimpin? Pastilah setiap masalah ataupun setiap wabah ataupun setiap bencana pasti itu akan menghalangi. Ya kalau di perusahaan seperti kita ini mungkin yang paling utama itu adalah masalah pendistribusian barang, karena kan kita ada pabriknya di Jakarta. Jadi dari Jakarta kita akan kirim ke seluruh wilayah, salah satunya yaitu ke cabang kita di cabang Medan. Otomatis dengan pandemi ini banyak daerah yang melakukan PSBB ya, baik apalagi di Jakarta sendiri. Jadi itu bisa menghambat pengiriman barang ke daerah-daerah, sehingga itu menjadi penghalang dalam pendistribusian produk-produk kita, baik dari tingkat dari pusat atau dari Jakarta maupun ke daerah-daerah. Jadi pasti yang mempunyai mempunyai kendala lah jadinya akibat pandemi ini tadi. By the way nih kan Pak, Bapak kan udah mencapai posisi tertinggi di perusahaan Bapak nih. Nah pasti banyak pengalaman, usaha-usaha yang Bapak lewati hingga Bapak mencapai posisi yang seperti ini. Nah, boleh nggak sih Pak Bapak berbagi pengalaman Bapak, behind story Bapak hingga Bapak mencapai posisi seperti ini? Mungkin etos kerja Bapak juga boleh dibagiin. Kalau pengalaman pasti ada ya, karena saya bekerja di perusahaan pestisida ini kurang lebih 19 tahun. Jadi kalau pengalaman itu pasti banyak. Dan pertama sekali jujur saya katakan bahwa saya bekerja mulai dari tingkat yang paling bawah ya. Tingkat paling bawah, pertama sekali saya bekerja itu di PT Santani Sejahtera. Saya sebagai, kalau di istilah perusahaan pestisida itu spot worker. Spot worker ini adalah tenaga promosi. Tenaga promosi yaitu memperkenalkan produk-produk pertanian atau produk-produk yang dibawa oleh perusahaan kita kepada petani-petani agar mereka mau memakainya. Di mana tugas kita di samping memperkenalkan produk juga kita mengadakan develop ya, atau demo agar bisa dibuktikan produk-produk kita memang sangat baik untuk dibutuhkan di lahan-lahan pertanian. Dan intinya ya semua pekerjaan itu harus kita kerjakan dengan baik. Jadi setelah itu saya naik ke level agronomis. Artinya kalau agronomis ini adalah koordinator SW tadi. Kemudian saya juga pernah menjadi sales marketing ya, marketing eksekutif, dan setelah itu saya bisa sampai naik ke posisi yang sekarang ini. Tapi semuanya itu mempunyai ya perjalanan bisa dikatakan perjalanan karir yang begitu susah, mempunyai banyak hambatan-hambatan. Tapi dalam kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kaum muda sekarang ya, yang bisa kita katakan sebagai generasi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini, saya mau sampaikan motivasi yang pertama dalam melakukan pekerjaan, yaitu pertama kita harus bekerja keras. Itu yang pertama. Baru yang kedua kita harus jujur. Yang ketiga jangan cepat putus asa, harus bersungguh-sungguh sekalipun banyak tantangan atau rintangan yang kita hadapi, kita harus tetap semangat. Harus percaya apapun tantangan itu harus kita buat menjadi motivasi untuk keberhasilan kita. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan, kita harus tetap berdoa, karena tidak ada manusia bisa sukses seperti ya saya katakanlah saya sekarang ini dengan jabatan sekarang ini
dengan mengandalkan kekuatan saya sendiri, tidak. Kita juga harus berdoa mengandalkan Tuhan di depan. Jadi itu yang mau saya sampaikan kepada generasi muda bangsa agar lebih bersemangat lagi untuk mencapai cita-citanya. Wah, menginspirasi sekali ya pengalaman dari Bapak Perlindungan sendiri. Nah, teman-teman ingat ya, motivasi yang Bapak Perlindungan berikan tadi ada 4 motivasi loh. Yang pertama, kerja keras. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, jangan mudah putus asa. Dan yang keempat, selalu berdoa dan tetap mengandalkan Tuhan. Oh iya Pak, boleh nggak berbagi apa aja sih tanggung jawab Bapak selama Bapak menjabat menjadi kepala cabang di suatu perusahaan? Dan apa aja sih kendala yang Bapak alami selama menjabat menjadi kepala cabang itu sendiri? Kalau masalah tanggung jawab pasti besar ya, karena kita cabang ini kan mempunyai kantor pusat lagi di Jakarta, otomatis tanggung jawab saya itu cukup besar ke pusat atau ke Jakarta. Yang paling pertama tanggung jawab saya itu adalah bagaimana untuk memajukan perusahaan ini. Itulah tanggung jawab saya yang paling pertama, dan itulah salah satu perjuangan yang harus saya lakukan, yang harus saya hadapi agar perusahaan ini lebih maju lagi. Kalau masalah kendala-kendala otomatis semakin banyak ya, semakin posisi kita tinggi pasti kendala-kendala juga semakin banyak. Kenapa? Karena saya memegang Sumbawa dan Aceh, artinya 2 provinsi ya, Sumatera bagian utara dan provinsi Aceh. Apapun ceritanya, dengan skop atau wilayah yang begitu besar pasti banyak kendala yang saya hadapi, terutama masalah di daerah itu sendiri. Apa sih produk yang cocok di situ? Bagaimana sih persaingan harga? Bagaimana kompetitor yang lain? Saya harus memikirkan itu agar kami bisa lebih baik lagi dari mereka sehingga boleh memperoleh hasil yang baik, dan otomatis kalau kita sudah memperoleh hasil yang baik pasti perusahaan ini akan semakin maju. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh iya Pak, aku juga mau nanya nih sedikit mengenai cara Bapak menjalin komunikasi yang baik dengan atasan Bapak, partner kerja, dan bawahan Bapak. Masalah komunikasi ya tetap ya, namanya kita cabang, kita kan masih mempunyai atasan, tetap kita harus menjaga komunikasi ya, komunikasi, dan itu adalah salah satu faktor pendukung untuk keberhasilan dari satu perusahaan. Artinya kita harus berkomunikasi dengan baik, seperti yang saya katakan di depan tadi, komunikasi itu juga harus penuh dengan kejujuran. Kita harus sampaikan apa sih sebenarnya kendala, apa sih yang harus kita perbuat sehingga perusahaan ini boleh memperoleh kemajuan-kemajuan. Itu masalah komunikasi untuk ke bos kita. Jadi kita harus diskusi, harus terbuka, harus bisa memberikan ide-ide untuk kemajuan perusahaan ini. Sementara kalau untuk customer kita ya, atau mitra kita, rekan kita, ya saya selalu sampaikan kepada marketing kita, yang paling utama kalian harus membangun hubungan emosional kepada customer. Itu yang paling utama saya katakan. Selalu saya ingatkan kepada mereka, hubungan emosional itu harus dibangun dan itu harus benar-benar dijaga. Itu sangat penting dalam dunia bisnis ini ya. Jadi kalau untuk bawahan saya sendiri, saya juga harus bisa mengarahkan mereka, harus bisa membimbing mereka, harus bisa memberikan strategi-strategi apa sih yang harus dibuat sehingga mereka juga boleh memperoleh hasil yang baik. Apabila mereka memperoleh hasil yang baik di lapangan, ya saya katakan aja seperti banyak penjualan, banyak mendatangkan margin ke perusahaan, otomatis kan perusahaan ini akan maju. Jadi ya kita harus menyediakan strategi-strategi apa. Jadi ya kita juga harus bangun komunikasi dengan marketing. Kita juga harus bisa saling mendengar apa yang mereka sampaikan dan apa yang kita sampaikan. Jadi harus artinya bersinergi lah untuk memperoleh hasil yang terbaik. Ya mungkin seperti itu. Baik Pak, mungkin cara komunikasi yang Bapak jalankan itu semoga bisa bermanfaat ya bagi semua teman-teman ya. Di awal tadi kan Pak kita sudah berbicara sedikit mengenai pandemi itu sendiri, apa sih dampaknya ke perusahaan Bapak kan. Nah sekarang boleh dong Bapak berbagi informasi sedikit tentang apa sih itu pestisida. Mungkin masih banyak ya kaum awam yang belum mengetahui apa sih pestisida, kegunaannya, fungsinya, dan apa sih manfaat pestisida itu sendiri bagi para petani. Oh baik, jadi mungkin yang pertama saya mau golongkan dulu ya. Pestisida itu masih terbagi. Yang pertama ada namanya herbisida. Herbisida ini namanya racun gulma ya, atau racun rumput. Jadi kalau di perusahaan kita itu sendiri ada itu untuk
racun rumput mereknya namanya ada Naraha, ada Naraxon, ada Himakuat, ada Brangkalang, ada Narap 6. Nah, itulah yang dikatakan dengan herbisida. Jadi ini untuk membasmi gulma. Artinya gulma ini adalah tanaman yang tidak diinginkan oleh tanaman utama. Jadi tanaman pengganggu bagi tanaman yang kita harapkan produksinya. Baru yang kedua ada namanya insektisida. Insektisida itu artinya racun hama. Ya. Hama itu artinya hewan-hewan pengganggu tanaman, ya, yang bisa merugikan petani. Jadi untuk membasmi ini kita pakai yang namanya insektisida. Jadi kalau di perusahaan kita itu ada namanya Nararel, Naratrin, Narahipo, Kandipo. Nah, kita pakai itu untuk membasmi hama tersebut. Baru yang berikut ada namanya fungisida. Ya, kalau fungisida itu artinya obat jamur, ya, obat jamur tanaman. Jadi untuk mengatasi jamur pada tanaman itu kita pakai fungisida. Jadi kalau di merek kita sendiri atau produk yang kita jual untuk itu ada namanya Narcojeb. Jadi Narcojeb ini adalah obat atau fungisida yang bisa mengendalikan jamur pada tanaman. Jadi untuk masalah pestisida mungkin untuk kaum muda biar lebih bisa biar mengerti, ya, mungkin banyak kaum muda sekarang yang dia kuliah mungkin tidak jurusan pertanian sehingga tidak mengerti apa sih sebenarnya pestisida. Jadi itu adalah keterangan yang saya berikan secara garis besarnya saja. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Iya Pak, perusahaan yang Bapak jalani, yang Bapak pimpin sekarang kan bukan hanya bergerak di bidang pestisida ya Pak, bergerak di bidang benih juga. Boleh dong Pak dibagiin sedikit info tentang benihnya? Oh baik, tapi sebelum saya jelaskan, saya juga mau terangkan bahwa kebetulan kita di PT Putra Anggal Semarang Pati hanya menyediakan benih padi, ya. Kalau benih sayur-sayuran kita tidak ada. Jadi benih padi yang kita jual itu ada benih padi Sijago, ada benih padi Sukowati, ada Saraswati, dan ini mempunyai varietas-varietas yang banyak, ya. Ada Ciherang, ada Impari 32, ada Mekongga, ada IR64, ada Legowo. Jadi masih banyak lagi varietas-varietasnya. Kebetulan saya sangat senang karena kalau kita lihat ya sekarang ini pemerintah sedang meningkatkan ketahanan pangan. Jadi dengan adanya benih padi, saya merasa bahwa perusahaan kami juga sedang sedang memberikan seperti, ya, kita katakan untuk mendorong program pemerintah tadi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dengan adanya benih padi ini, kalau kita bisa salurkan ke daerah-daerah, kemudian para petani-petani menanam, panen menjadi padi dan menjadi beras, dan ini kan bisa meningkatkan ketahanan pangan. Jadi saya rasa dengan adanya benih padi ini juga cukup membantu program pemerintah yang sedang digiatkan sekarang ini. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih infonya. Guys, ini the last but not the least. Bagaimana sih Pak strategi komunikasi pemasaran antara Bapak selaku kepala cabang dengan tim marketing Bapak dalam memasarkan produk dari perusahaan Bapak? Gimana tadi? Gini Pak, bagaimana sih marketing pemasaran Bapak antara Bapak selaku kepala cabang dengan tim marketing Bapak Pak dalam memasarkan produk perusahaan Bapak sendiri? Oke, untuk itu mungkin kita punya strategi-strategi ya dengan tim marketing. Bagaimana biar kita bisa memberikan rangsangan kepada customer kita sehingga dia mau menjual produk-produk kita, mau mengutamakan produk-produk kita. Mungkin ada beberapa cara yang harus kita berikan, harus kita buat, ya. Kita bisa diskusi dengan tim marketing kita. Mungkin yang lagi, ya, ngetren lah saya katakan di perusahaan-perusahaan seperti ini, kita mengadakan kontrak dengan customer kita. Artinya kontrak ini ya bisa berupa bonus, ya, bisa berupa jalan-jalan ke luar negeri, kemana gitu, dengan cara kita memberikan target kepada mereka. Begitu mereka mencapai target, kita akan serahkan bonusnya. Karena ini salah satu saya lihat untuk merangsang mereka, ya, untuk membuat ketertarikan kepada mereka agar mereka mau menyediakan dan menjual produk kita sehingga dipakai petani. Itu mungkin ya yang boleh saya sampaikan. Nah guys, aku rasa udah banyak ya informasi-informasi dan pembelajaran yang kita dapat dari Pak Perlindungan sendiri. Sepertinya ini udah sampai di penghujung perjumpaan antara saya dengan Pak Perlindungan. Kiranya informasi-informasi yang dibagi oleh Pak Perlindungan sendiri dapat bermanfaat bagi teman-teman, dapat menjadi inspirasi juga bagi teman-teman sekalian.